Soekarno itu memandang Surabaya itu sebagai dapur nasionalisme. Disitulah dia belajar dari Bos Cokro-Aminoto, membaca buku-buku yang kemudian memberikan kesadaran dia akan nasionalisme, akan nation, yang kemudian kita beri nama Indonesia. Nah, kalau journey-nya Mbak Samara untuk masuk dalam dunia politik, terlibat pada isu-isu kebangsaan, itu mulainya dari mana sih Mbak Samara? Silahkan. Ya, terima kasih untuk undangannya ini Pak Mutiara Andalas dan teman-teman semuanya. Salam hormat. Sebenarnya sederhana, saya tuh awalnya tertarik kepada isu politik itu juga sebenarnya dari membaca Soekarno juga awalnya. Oh iya. Jadi dulu saya ini pembaca di bawah Benar Revolusi, pembaca Penyambung Lidah Rakyat. Jadi karena banyak membaca buku-buku itu, saya tertarik gitu dengan isu-isu politik karena kan terinspirasi dengan sosok Bung Karno yang memang dari muda juga kritis, tentu dalam konteks yang berbeda ya ketika itu. Tapi juga kemudian di tengah-tengah ketertarikan saya terhadap isu-isu politik saat itu gitu ya, artinya waktu itu kan masih ngeliatnya dari luar. Tapi juga saya juga ada keinginan untuk bisa nggak ya kemudian berkontribusi dari dalam sistem. Nah, akhirnya saya dapat kesempatan untuk magang di dalam kantor Gubernur DKI Jakarta ketika itu di masa kepemimpinan Pak Basuki Cahayapurnama waktu itu. Jadi di masa itu saya bantu beliau dan bantu birokrasi juga untuk melakukan simplifikasi perizinan. Saya bertemu dengan banyak birokrat, bertemu dengan banyak ya masyarakat juga gitu kan yang membutuhkan pelayanan perizinan dan pelayanan public service yang baik gitu misalnya dari pemerintah. Dan di situ itu jadi kayak membuat saya sadar bahwa oh ternyata melalui politik gitu ya, melalui sebuah sistem pemerintahan itu kita bisa berkontribusi banyak sekali terhadap Indonesia. Karena kalau misalnya saya melihat semua bidang itu punya macam-macam kontribusinya untuk Indonesia gitu ya. Aktivis punya kontribusi, universitas juga punya kontribusi, semua punya kontribusi. Tapi ada satu hal yang menurut saya membedakan pemerintahan dengan kontribusi dalam pemerintahan dengan kontribusi dalam bidang-bidang lain gitu. Kontribusi itu sederhana yang saya lihat adalah dalam kontribusi di dalam pemerintahan itu seperti kita bisa membuat kebijakan yang langsung secara konkret dirasakan orang banyak. Karena kan sifatnya keputusan politik. Nah, keputusan politik itu punya sifat kebijakan yang konkret. Seperti dulu waktu itu saya ngerasa magang di sana dan merasa wah ternyata kalau misalnya ada kebijakan dikeluarkan langsung dirasakan banyak orang gitu. Itu kan yang sesuatu yang sulit kita lakukan di luar sistem karena kita harus terus mendorong pemerintah untuk melakukan apa yang kita mau. Nah itu akhirnya membuat saya sadar bahwa wah, kalau gitu kita harus fokus berbicara tentang isu-isu pemerintahan, isu-isu yang bisa mendorong pemerintah melakukan kebijakan yang konkret karena mau tidak mau ini adalah tempat di mana masyarakat itu akan terdampak gitu. Jadi itu sebenarnya awalnya sesederhana itu, Pak. Oke, jadi ini menarik sekali rekan-rekan karena Mbak Samara sampai pada kesadaran bahwa kita tidak hanya melihat politik dari jauh sebagai penonton, melainkan sebagai pelibat. Nah, sejauh Mbak Samara terlibat di dalam politik yang membuat kebijakan-kebijakan untuk khalayak yang lebih luas, challenge terbesar apa sih buat politisi muda seperti Mbak Samara ketika memasukkan diri dalam dunia politik yang bagi sebagian orang mereka memilih tidak masuk dalam politik karena politik sudah cenderung ya distereotipekan bahkan distigmakan sebagai yang kotor, dan kalau kita masuk di situ kita jadi ikut kotor ya. Silakan Mbak Samara. Iya itu menarik sekali dan memang nggak bisa 100% disalahkan ada stigma seperti itu kan karena terjustifikasi dengan misalnya data-data korupsi dan lain sebagainya. Tapi alasannya kenapa saya tertarik masuk politik itu ya tidak lepas dari tadi pengalaman saya waktu magang. Dan juga saya sebenarnya menyadari gitu. Sebenarnya yang kita tidak suka itu lembaga pemerintah atau orang-orang yang berada di dalamnya gitu. Karena kan mau tidak mau nggak mungkin kita hidup tanpa negara, nggak mungkin kita hidup tanpa pemerintahan, nggak mungkin kita hidup tanpa representasi dalam DPR. Semua itu kan tetap penting untuk menjalankan kerangka demokrasi yang baik gitu kan. Yang kita tidak suka adalah kualitas orang-orang yang di dalamnya yang tidak betul-betul merepresentasikan kita. Nah dulu saya juga merasanya sama. Yang saya lakukan adalah saya nggak masuk dalam sistem, di luar sistem aja. Tapi seiring dengan waktu saya merasa mungkin kalau misalnya kita ini tidak suka dengan apa yang kita lihat, mungkin kita bisa menawarkan antitesa dari itu semua gitu. Itu yang akhirnya membuat saya kemudian berpartai politik dengan harapan
oh kita lakukan aja apa selama ini kita kritik dari partai politik itu, kita bikin aja seleksi agar orang-orang yang bisa diseleksi secara transparan untuk masuk ke dalam partai politik, untuk menyalonkan diri sebagai anggota DPR. Jadi itu yang akhirnya membuat saya sadar bahwa nggak segala hal itu juga harus membuat kita berhenti. Karena pada akhirnya ya politik tidak akan pernah bersih kalau misalnya kita selalu berada di luar dan marah-marah gitu. Saya nggak meminta semua orang untuk masuk politik karena nggak semua orang mungkin mau. Tapi paling tidak kalau ada orang yang mau mencemplungkan dirinya ke politik dan dia mungkin pastinya diserang sana sini, ya kita harus sama-sama membantu gitu. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapin sih sebenarnya adalah tentu saja ketika kita mau membawa kebaruan dalam dunia politik, selalu ada saja status quo atau misalnya orang-orang yang tidak suka dengan gebrakan atau kebaruan yang kita bawa ke dalam dunia politik tersebut. Misalnya bukan hanya dari segi kritik, orang itu bisa saja kelihatan baik sama kita di depan, tapi juga dari bentuk regulasi-regulasi yang menyulitkan kita bisa berhasil masuk ke dalam parlemen. Sebagai contoh, dalam pemilu 2019 kemarin, saya tuh dapat suara sangat signifikan, sehingga sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan suara masuk ke dalam DPR RI. Tapi karena regulasi dibentuk sedemikian rupa agar partai politik baru tidak masuk, akhirnya banyak suara-suara yang akhirnya gugur, termasuk salah satunya suara saya gitu. Jadi itu adalah challenge terbesarnya. Menurut saya challenge terbesar itu bukan hanya sekedar menghadapi kritik atau remehan, tapi challenge terbesarnya adalah regulasi yang dibentuk untuk membuat kita gagal. Terima kasih Mbak Samara. Jika kalau kita melihat misalnya Pak Ahok ya, ketika dia melibatkan diri dalam politik, yang pernah saya dengar adalah dengan masuk dalam politik, termasuk menjadi gubernur ya, lalu bisa mengadministrasi keadilan sosial. Di luar politik, beliau barangkali bisa berbuat banyak, membantu dan lain-lain ya. Tetapi ketika menjadi gubernur lalu jangkauannya menjadi lebih massal lagi, dan bahkan saya kira lalu menjadi inspirator juga ya, tidak hanya di DKI Jakarta melainkan juga di Indonesia. Nah, Mbak Samara, kalau misalnya kita melihat sila-sila Pancasila ini ada 5 ya. Menurut Mbak Samara sejauh ini ya, kalau Mbak Samara boleh semacam berpendapat, sila mana sih yang kelihatannya masih menjadi PR besar untuk Indonesia? Menurut saya sih keadilan sosial gitu. Karena kalau buat saya kita selalu bicara soal toleransi, dan biasanya kalau kita bicara toleransi kita selalu bicaranya itu berkaitan dengan sila ketiga kita, Persatuan Indonesia. Tapi juga menurut saya toleransi itu adalah bagian juga dari keadilan gitu. Gimana kita mau bicara keadilan kalau kita tidak bisa menjamin bahwa setiap warga negara kita memiliki hak yang sama dalam beribadah gitu. Setiap warga negara kita tidak perlu takut dipersekusi ketika sedang beribadah. Tapi juga secara bersamaan kita juga harus memikirkan gimana kita mau bicara keadilan ketika misalnya banyak sekali anak-anak muda kita yang kemudian lulus kuliah tapi masih menjadi bagian dari pengangguran tertinggi. Jadi kalau kita lihat dari proporsi pengangguran kita itu yang paling tinggi adalah pengangguran terdidik gitu. Atau gimana kita mau bicara keadilan gitu kalau misalnya kita melihat banyak sekali kaum perempuan kita yang saat ini masih sering mengalami pelecehan seksual, tapi hingga saat ini pemerintah dan DPR tidak juga kunjung mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi menurut saya banyak sekali aspek yang harus kita selesaikan untuk kita bisa betul-betul merealisasikan yang disebut dengan keadilan sosial gitu. Social justice itu kan sesuatu yang nggak mudah, dan itu kan adalah cita-cita yang besar, dan kita punya banyak PR untuk bisa mencapai level itu. Terima kasih Mbak Samara. Teman-teman, diam-diam saya pernah loh bareng-bareng dengan Mbak Samara ya. Waktu itu kita diminta mengendorse pengesahan RUU PKS ya, dan saya kaget banget Mbak Samara ternyata ikutan ya, jadi feel honored ya. Nah, Mbak Samara, kampus kita ini Sanata Dharma ini kampus yang istimewa ya. Kita itu lahir dari FKIP, jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan sampai sekarang kita belum punya Visipol yang barangkali menjadi jalur yang biasanya diambil ya untuk teman-teman yang mau melibatkan diri dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, Mbak Samara, untuk teman-teman muda ini gimana ya biar dari kita yang barangkali dari background pendidikan, ekonomi, farmasi, psikologi, sains dan teknologi,
itu membuat kita terhalang nggak sih untuk punya concern pada soal-soal kebangsaan yang Mbak Samara punya? Kalau misalnya enggak, gimana ya caranya agar kita yang mungkin sehari-hari yang kita pelajari di ruang kuliah itu nggak langsung ngomong tentang politik, itu bisa juga punya keterlibatan di dalam perkara-perkara politik. Silahkan Mbak Samara. Menurut saya justru sebenarnya politik itu lebih besar daripada sekedar bicara misalnya politik praktis. Mungkin kalau kita belajarnya visipol gitu, kita memahami misalnya struktur politik kita memahami partai politik dan dinamika demokrasi. Tapi juga politik itu kan lebih besar daripada itu. Kebijakan publik juga bagian dari perkara politik dan bahkan sangat krusial sebenarnya dan sering sekali dilupakan sebenarnya sama politisi kita. Misalnya, kalau misalnya ada yang ahli di bidang teknologi, sains, dan lain sebagainya, justru itu sangat penting di era seperti saat ini gitu. Semuanya bisa bicara soal privasi data, misalnya yang juga sangat krusial terkait dengan kebijakan publik kita saat ini gitu kan, yang jarang juga dibahas sama kebijakan kita, atau misalnya juga bicara misalnya perkara bagaimana teknologi bisa mengimprove kebijakan kesehatan kita dan lain sebagainya. Menurut saya sih banyak sekali model-model kebijakan atau pemikiran yang bisa kita hasilkan untuk justru bukan hanya sekedar meramaikan diskursus yang sedang ramai sekarang di saat politik kita saat ini, tapi justru membuat diskursus baru yang seringkali dilupakan sama politisi kita saat ini. Saya juga sebenarnya background-nya bukan politik, background saya itu komunikasi gitu. Jadi menurut saya sebenarnya yang paling penting saat ini adalah membuka peluang agar politik tidak dilihat dari satu bidang saja gitu. Politik itu bukan tentang punyanya anak hukum, HI, dan visipol aja, tapi politik itu punya semua, dan justru kita butuh semakin banyak kontribusi dari berbagai bidang untuk bicara soal politik. Karena politik itu yang lebih penting dari sekedar politik praktis adalah kebijakan publik yang ditawarkan oleh para politisi.